Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik ginekologi pada sistem reproduksi wanita. Pertama-tama, kita harus beritahukan kepada pasien tujuan dari pemeriksaan yang akan kita berikan. Selain itu, karena ini pemeriksaan di daerah genitalia wanita, kita harus pastikan privasi dari pasien tetap terjaga. Beritahukan ke pasien kalau pemeriksaan ini sedikit kurang nyaman. Setelah didapatkan persetujuan informed consent, selanjutnya kita lakukan persiapan pasien dan persiapan kita sebagai pemeriksa. Persiapan alat nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Untuk persiapan pasien sebaiknya dilakukan pengosongan kandung kencing terlebih dahulu, atau pasien disuruh buang air kecil terlebih dahulu. Setelah itu, buka pakaian bawah pasien dengan sopan, kemudian pasien tidur telentang di meja atau bed ginekologi yang sudah disediakan. Pasien tidur dengan posisi dikotomi, yaitu seperti ini. Kemudian pastikan lampu sorot berfungsi dengan baik. Arahkan lampu sorot ke daerah genitalia yang akan kita lakukan pemeriksaan. Seperti ini. Selanjutnya, kita persiapan alat. Persiapan alat adalah di sini sudah kita siapkan, yaitu spekulum L atau spekulum SIM, spekulum cocor bebek, korentang untuk mengambil benda-benda steril, kemudian ada kogel tang, cunam tampon, kemudian ada sonde uterus, ada kapas antiseptik, kemudian ada handscoon steril, dan tisu. Selanjutnya, persiapan kita sebagai pemeriksa, kita harus memasang sarung tangan steril, kemudian kita sing-singkan lengan baju untuk persiapan cuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan hand rub dengan 6 langkah, lamanya kurang lebih 20-30 detik. Setelah tangan dikeringkan, kita pasang handscoon. Pertama-tama ambil handscoon sarung tangan kanan dengan menggunakan jari telunjuk dan jempol di bagian sisi dalam atau daerah lipatan. Masukkan tangan. Pastikan handscoon sesuai dengan ukuran tangan. Kali ini saya pakai nomor 7. Selanjutnya, masukkan tangan ke bagian dalam seperti ini untuk memasang handscoon pada tangan kiri. Setelah itu, pastikan dan sesuaikan handscoon dengan jari-jari Anda. Setelah pasien diposisikan dengan posisi litotomi, kita pasang underpad atau alas untuk duk pasien. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan kapas antiseptik di daerah vulva dan perineum, seperti ini. Buang ke tong sampah. Setelah itu, kita pastikan kita duduk dengan meja ginekologi setentang dengan mata kita, sehingga kita bisa melakukan inspeksi pada daerah genitalia. Inspeksi kita akan menilai pertama-tama mons veneris. Mons veneris kita menilai apakah ada lesi dan pembengkakan. Kemudian kita harus perhatikan rambut pubis, bagaimana warna dan tekstur dari rambut serta penyebarannya. Kemudian kita memperlihatkan kulit vulva, apakah ada iritasi, eksem, atau peradangan pada kulit. Setiap ditemukan lesi dan peradangan, kita harus melakukan palpasi untuk menentukan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian, setiap kita menemukan tumor atau pembengkakan, kita harus menilai bentuk, ukuran, konsistensi, dan mobilitas dari tumor atau pembengkakan.
Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan inspeksi di daerah labia. Beritahukan kepada pasien kalau kita akan membuka labia. Buka labia dengan menggunakan tangan kanan untuk membuka labia mayora dan minora secara terpisah di antara jari telunjuk dan tengah tangan kanan. Catat temuan peradangan, kutil, pengeluaran sekret dari labia. Kemudian kita lakukan pemeriksaan muara uretra, yaitu di sini. Pada muara uretra, apakah terdapat tanda-tanda infeksi ataupun peradangan? Kemudian pada introitus vagina, apakah terdapat benda menonjol dari introitus vagina seperti prolap uteri atau miom kebul? Untuk pemeriksaan prolap, pastikan pasien dalam kondisi batuk atau disuruh batuk atau mengedan. Juga lihat apakah ada sistokel, menurunnya dinding anterior dari vagina, ataupun adakah rektokel. Jangan lupa periksa tanda-tanda kondiloma acuminata seperti jengger ayam. Untuk introitus vagina, apakah sempit atau lebar? Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin dengan menggunakan jari telunjuk di bagian dalam labia dan jari jempol di arah jam 7 dan jam 8. Kita lakukan penilaian apakah ada tanda-tanda pembengkakan dari kelenjar Bartholin dengan menelusurinya. Bila ditemukan ada pendarahan ataupun keputihan, perlu diperhatikan berapa banyak jumlah pendarahan atau keputihannya, warnanya, kekentalannya, dan bau. Untuk pemeriksaan perineum dan anus, kita harus pastikan apakah ada massa atau jaringan parut, apakah ada fistel atau fistula, kemudian apakah ada fisura pada anus. Selanjutnya, kita lakukan inspekulo dengan menggunakan spekulum. Spekulum ada dua, spekulum Sims atau L dan spekulum cocor bebek. Kali ini kita menggunakan spekulum cocor bebek. Ada bilah bagian atas dan bagian bawah, pengungkitnya, dan ini pengatur bilah. Beritahukan kepada pasien kita akan membuka labia dengan tangan kiri. Ambil spekulum dengan tangan kanan, masukkan ujung bilah ke introitus vagina searah dengan introitus. Setelah itu, masukkan dan putar spekulum sebesar 90 derajat. Kemudian atur bilah bagian atas dan bawah sampai menyentuh daerah dinding vagina atas dan bawah. Setelah itu kunci. Kemudian tekan pengungkit bilah. Pastikan porsio nampak atau tervisualisasi. Setelah itu kita lakukan penguncian. Setelah itu kita lakukan inspeksi pada lumen vagina dan porsio. Baiklah, ini adalah penampakan porsio pada saat kita melakukan inspekulo, inspeksi dengan menggunakan spekulum, di mana kita harus menilai dinding vagina kiri dan kanan, atas bawah. Kita nilai apakah ada lesi atau ada massa ataupun ada pembengkakan. Kemudian kita harus nilai porsio. Pada porsio kita harus menilai warna dari porsio. Pada ibu hamil biasanya kita temukan warna livid atau kebiru-biruan. Pada wanita tidak hamil kita temukan warna porsio pink atau merah muda. Selanjutnya ukuran dari porsio. Ukuran dari porsio kita nilai apakah nullipara atau multipara. Pada nullipara, ukuran porsio normalnya sebesar ibu jari tangan dewasa. Pada multipara, ukuran porsio kurang lebih sebesar jempol kaki dewasa. Selanjutnya OUE atau orificium uteri externa. Kita nilai OUE seperti ini. OUE apakah tampak terbuka atau tertutup. Selanjutnya OUE apakah ada fluxus atau tidak.
OUE yang dikatakan ada fluxus bila keluar cairan ataupun darah dari OUE. Definisikan warna dari cairan dan kekentalannya. Bila ditemukan fluxus dan mengganggu lapangan penglihatan, kita bersihkan dulu dengan kapas sublimat. Kita tentukan dan lakukan pemeriksaan lainnya di daerah OUE, apakah ada hiperemis atau erosi. Selanjutnya, kita nilai daerah fornik, yaitu bagian bawah. Apakah tampak tergenang fluxus, cairan, atau darah. Untuk pemeriksaan sonde uterus, yaitu kita masukkan atau kita pegang sonde seperti ini, masukkan dengan gentle dan perlahan-lahan. Misalnya seperti ini. Nih. Nah, kita tentukan arah dari uterus serta panjang dari uterus itu sendiri. Kurang lebih 7 cm, arahnya kurang lebih antefleksi. Setelah pemeriksaan selesai, catat pemeriksaan, buka pengunci, dan keluarkan spekulum dengan cara memutar 90 derajat. Letakkan spekulum pada larutan klorin. Selanjutnya adalah pemeriksaan VT bimanual. Pertama, kita buka introitus dengan tangan kiri, kemudian jari tengah tangan kanan masuk ke introitus, selanjutnya diikuti oleh jari telunjuk. Setelah itu, tangan kiri diletakkan di atas SOP atau dekat fundus. Yang kita nilai pertama kali adalah vagina. Apakah ada tampak massa di daerah dinding vagina. Kemudian bersamaan dengan itu kita menilai porsio. Masukkan tangan ke dalam, kita menilai porsio. Yang dinilai pada porsio adalah ukuran, konsistensinya, kemudian apakah ada massa di porsio atau apakah ada nyeri pada porsio. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan corpus uteri atau uterus. Pada pemeriksaan uterus kita menilai besar dari uterus. Untuk menilai besar dari uterus harus ada sinergi atau kerjasama dari tangan yang di luar dengan tangan yang di dalam. Kurang lebih uterus normal itu adalah sebesar telur ayam kampung. Kemudian konsistensi dari uterus, arah dari uterus apakah ante atau retro, kemudian apakah ada massa seperti miom pada uterus. Selanjutnya kita nilai pemeriksaan aneksa. Pada pemeriksaan aneksa, tangan kita yang sebelah dalam berada di daerah ismus dan tangan kiri di bagian daerah regio iliaca kanan, dengan mempertemukan antara tangan di luar dengan tangan yang di dalam. Bila teraba massa seperti kista ovarium ataupun ada massa lainnya, deskripsikan massa itu. Ukurannya, konsistensi, permukaan, mobilnya, dan pul bawah dari massa itu sendiri, kiri dan kanan. Normalnya pemeriksaan aneksa dan parametrium ini, normalnya aneksa itu lemas dan tidak kaku serta tidak ada massa. Jangan lupa lakukan pemeriksaan cavum Douglas, tangan ke arah Douglas, yaitu daerah antara uterus dan rektum. Pada pemeriksaan cavum Douglas kita menilai apakah cavum Douglas menonjol atau tidak. Setelah pemeriksaan, beritahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai serta kumpulkan semua peralatan dan handscoon rendam di larutan klorin. Kemudian setelah itu cuci tangan dengan air mengalir.